Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resandio Timusu dan di sini saya sebagai pemateri pertama. Penyimpangan bagasi dan keterlambatan pesawat. Penyimpangan bagasi atau yang biasa disebut dengan mishandle baggage merupakan suatu bentuk kasus penyimpangan dalam penanganan bagasi. Kasus mishandle baggage ini berdampak pada image airline yang bersangkutan, mengingat bahwa bagasi merupakan bagian terpenting dari penumpang. Maka ground handle harus memperhatikan betul-betul dan meminimalisir terjadinya kasus mishandle baggage. Maka disinilah peran penting unit dari lost and found. Jika terjadi kekurangan atau kehilangan bagasi, maka ada beberapa cara dan langkah yang harus diambil atau diperhatikan, yaitu periksa dahulu tempat kemungkinan bagasi tersebut dapat terbawa oleh pesawat lain, gerobak, kontainer, gudang, kargo, dan lain-lain. Jika telah dilakukan pemeriksaan dan bagasi tidak ditemukan juga, maka langkah selanjutnya adalah segera mengisi formulir Property Irregularities Report (PIR). PIR merupakan suatu standar pelaporan dan pernyataan untuk mengetahui saat terjadinya penyimpangan atau irregularities terhadap suatu bagasi atau properti penumpang yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu tuntutan dari penumpang pemilik bagasi. Nah, di sini kita sudah punya contoh PIR dari maskapai Qatar Airways, di mana di dalam form ini terdapat beberapa data-data yang tercantum. Mulai dari yang paling atas itu ada type of claim, di mana di situ ada opsinya missing, damage, privilege, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada nama lengkap, alamat, postal code, negara, alamat email, alamat sementara, nomor yang bisa dihubungi, tanggal keberangkatan, ada frequent flyer number atau istilahnya member dari sebuah maskapai, ada platinum, gold, silver, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tiket kelas, first class, business class, economy class, dan yang terakhir adalah info penerbangan di mana kolom ini memuat nama airline yang kita naiki, nomor penerbangan, tanggal keberangkatan, dan juga ada departure dan juga arrivalnya yang harus diisi. Kerusakan bagasi penumpang. Apabila terjadi kerusakan bagasi penumpang, damage, PIR juga merupakan bukti bagi penumpang bahwa penumpang tersebut telah melaporkan tentang adanya kehilangan atau kerusakan bagasi pada saat kejadian. PIR merupakan suatu dokumen penting bagi perusahaan penerbangan maupun penumpang sehubungan dengan pengajuan ganti rugi dari pihak penumpang. Apabila pada akhirnya bagasi dinyatakan hilang dan penumpang mengajukan permintaan ganti rugi, maka jawaban dari stasiun keberangkatan atau transit atas PIR yang dikirim dan dokumen pendukung lainnya diserahkan kepada bagian klaim untuk proses penggantian hilangnya bagasi penumpang. Perkenalkan, nama lengkap saya Sarlita Oli. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Kompensasi sementara untuk penyimpangan bagasi. Jika terjadi penyimpangan bagasi, perusahaan penerbangan akan memberikan kompensasi kepada penumpang sesuai dengan ketetapan dalam temporary compensation. Setiap penerbangan niaga menetapkan besarnya jumlah kompensasi sementara kepada setiap penumpang untuk penyerahan atau pelayanan kehilangan bagasi sementara dalam proses pencarian, berupa kompensasi sementara terhadap kebutuhan pribadi seperti pakaian dan lain-lain. Tindakan mencegah terjadinya penyimpangan bagasi. Yang pertama, pada saat penyerahan tiket, penumpang disarankan untuk memberikan identitas di setiap bagasinya, misalnya dengan stiker nama dan alamat. Untuk hal ini perlu tindakan khusus untuk barang-barang pribadi dan barang berharga di dalam bagasi. Penumpang perlu diingatkan untuk dapat mengenali bagasinya masing-masing.
Yang kedua, pada saat check-in. Urusan ditetapkan oleh handling agen. Petugas harus menegaskan kepada penumpang agar mereka mengunci bagasi masing-masing. Titik penumpang diingatkan untuk tidak menempatkan barang-barang berharganya di dalam bagasi. Make up bagasi. Area make up harus dijaga dalam keadaan terang benderang sehingga memudahkan tindakan pencegahan terhadap kehilangan atau kerusakan di bawah supervisi petugas yang berwenang. Sortir bagasi ke kartu bagasi atau kontainer sesuai dengan tujuan bagasi. Istilah-istilah yang berhubungan dengan bagasi. Yang pertama, passenger baggage adalah bagasi penumpang yang akan disimpan ke dalam baggage compartment di dalam pesawat. Yang kedua, cabin baggage adalah bagasi penumpang yang dapat disimpan di dalam kabin pesawat. Yang ketiga, baggage claim adalah wilayah atau bagian dari bandar udara yang dipergunakan sebagai tempat pengambilan bagasi penumpang tiba. Yang keempat, baggage conveyor. Baggage belt band adalah sarana yang berupa ban berjalan untuk memindahkan bagasi penumpang dari tempat pelaporan atau check-in counter ke make-up area atau apron, atau sebaliknya dari apron ke baggage claim area. Perkenalkan, nama saya Selviana Floridabula. Saya di sini sebagai pemateri yang ketiga. Istilah-istilah yang berhubungan dengan bagasi. Yang pertama, unclaimed baggage adalah bagasi penumpang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang kedua, labeling adalah suatu sistem untuk memudahkan pengidentifikasian barang atau bagasi milik penumpang dengan memberikan label bagasi. Yang ketiga, baggage claim tag adalah label bagasi yang diberikan kepada pemilik bagasi atau penumpang sebagai bukti penerimaan bagasi dan dapat dipergunakan sebagai bukti pada saat pengembalian bagasi. Yang keempat, baggage tag adalah label bagasi yang dilekatkan pada bagasi penumpang. Yang kelima, interline tag adalah label bagasi yang dapat dipergunakan untuk lebih dari satu stasiun tujuan. Persiapan bagasi penumpang. Setiap perusahaan penerbangan niaga internasional dapat menolak mengangkut bagasi penumpang karena dianggap dapat membahayakan penerbangan, dapat merusak badan pesawat, tidak layak angkut karena packing atau pengapakan pembungkusan, barang tidak baik, dan karena barang dalam keadaan rusak atau mudah rusak. Barang-barang yang termasuk kategori barang berbahaya tidak boleh dibawa sebagai bagasi penumpang, baik sebagai checked baggage, unchecked baggage, maupun carry-on item. Barang-barang yang termasuk ke dalam kategori tersebut sebagai berikut. Keterlambatan pesawat. Keterlambatan pesawat dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah delay procedures, yaitu pemberangkatan pesawat yang harus ditangguhkan sementara waktu sehingga mengalami kemunduran waktu keberangkatan tidak sebagaimana yang telah ditetapkan. Keterlambatan pesawat dapat terjadi karena hal-hal berikut: force majeure, technical reason, commercial reason, security reason. Force majeure yaitu suatu kejadian yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya atau di luar kekuasaan manusia. Contohnya, terjadinya banjir, terjangkitnya wabah penyakit, terjadinya suatu demonstrasi. Halo teman-teman, saya Nuryuki Inta Bahren. Saya di sini sebagai pemateri 4. Technical reason yaitu keterlambatan pesawat yang diakibatkan oleh kerusakan yang terjadi pada pesawat. Contohnya, baling-baling rusak, hidrolik terganggu, dan terdapat bagian-bagian pesawat yang rusak.
Commercial reason yaitu keterlambatan pesawat yang diakibatkan oleh alasan komersial. Contohnya, A. Pesawat kecil digantikan oleh pesawat besar sehingga memerlukan waktu yang agak lama untuk check-in. B. Pesawat besar digantikan oleh pesawat yang lebih kecil sehingga dalam pengurusannya memerlukan waktu. C. Ada penumpang yang belum check-in, misalnya ada rombongan sebanyak 50 orang, maka pesawat harus menunggu. Apabila terjadi keterlambatan pesawat, maka yang harus dilakukan dan disampaikan kepada para penumpang adalah A. Memberikan informasi sedini mungkin. B. Memberikan refreshment berupa makanan kecil dan minuman. C. Bila perlu, harus dicarikan flight alternatif. Dengan adanya flight alternatif akan terjadi endorsement. D. Bila terjadi canceled flight, maka pihak perusahaan penerbangan harus menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Thank you.